kemarin kita lakukan dulu, didiamkan, terus hari ini berpraktek. Tapi 15 menit tidak apa-apa, 10 menit tidak apa-apa. Yang penting fungsinya untuk membangunkan bakteri dari botol. Bakteri di botol itu kan dikemas karena sudah tidur, Pak. Nah, kita bangunkan dengan makanannya. Sampai sudah, setelah kita larutkan, kita diamkan. Taruh di bawah, Mas. Taruh di bawah. Langkah selanjutnya, tuang kotoran ayam, sapi atau media tadi di terpal. Usahakan kalau nggak ada tempat seperti ini, terpal yang kedap air, yang tidak tembus air. Terus yang agak sensitif bau bisa tutup hidung, nggak apa-apa. Ya sama. Jadi foto. Biasa ada terpal nggak apa-apa. Ya, nanti kolaborasi ya. Siap. Kita kirim taninya, jangan kirim telepon. Oh, siap. Iya, jadi kondisional. Kering enggak apa-apa, tapi nanti waktu praktek penggunaannya air lebih banyak. Kalau basah. Nah, langkah berikutnya taburkan pupuknya di atasnya. Nggak usah, harus rata, Pak. Soalnya nanti kan diaduk kan campur sendiri. Yang penting merata. Ini langkah kedua. Bapak-bapak, tolong diingat, kalau perlu dicatat, nanti ada kuis hadiahnya Tania 1 liter. Selain nitria Pak Mugi. Selain nitria silakan pakai apa aja. Yang penting nilainya nitrogen 175.000. Mau pakai tawon boleh, mau pakai BDW boleh. Nah, tapi kita menyesuaikan fase tanamannya. Misalnya di pertumbuhan kita pakai nitrogen yang lebih tinggi. Misalnya di tumbuhan kita pakai kalium yang lebih tinggi. Fosfat menyesuaikan kebutuhan tanah. Kalau jenengan tadi yang mati, itu ada spesimen hasil lab tanah kita tadi pakai perangkat uji tanah sawah. Itu petik boleh, jenengan jangan bagus boleh. Enggak perlu difermentasi. Fermentasi bersama dengan pembuatan ini. Ya. Nanti lebih cepat, Pak. Langkah selanjutnya, langkah keempat, ketiga, 175.000. Beli urea 175 campurkan, Pak. Nah, kalau urea polos jangan. Ah. Aku tak ngomong tapi ojo bocor nih ya. Ini rahasia lagi. Urea. Kan diuret itu bahan material itu kan seperti besi, aluminium, tembaga dan lain-lain kapur yang tidak terukur. Urea itu diuretnya masih banyak dan berbahaya untuk tanah. Kalau misalnya tersimpan terlalu lama di tanah, itu bisa padat, nggak subur. Nah, makanya timbul ide seperti ini. Kita ngubur murah sambil membenahi tanah biar subur. Siapa kita? Mantap. Petaninya. Petaninya mau nggak? Ayo kita. Rumah kompos. Kopi bangkon. Trabot. Siapa kita? Tania. Gue jawabin dulu ya. Iyalah. Iya, jawabin Tania ya. Nah, sambil kita diaduk, karena berikutnya sambil diaduk, sambil tambahkan air. Sekali lagi kebutuhan air menyesuaikan. Kalau kotorannya terlalu kering, airnya banyak. Kalau kotorannya sudah lembab, ya airnya sedikit saja. Sampai kondisinya seperti ini, Bapak. Jadi lembab. Lembab itu ukurannya gini. Kalau digenggam, dia menggumpal. Tapi ketika dilepas, gampang. Itu kaitannya dengan nanti waktu aplikasi. Kita kalau terlalu kempel, itu sulit akur-akur. Nah, boros. Nanti langsung saya
Sambil menunggu ngaduk, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau campur sama dolomit gimana? Campur sama dolomit bisa, tapi jangan banyak-banyak. Karena begini, yang diutamakan dolomit itu pemakaiannya kan tunggal. Dan gampang ditabur karena lembab, karena kondisi tanah kurang kapur. Nah, kalau kondisi tanah sudah masih biasa, nggak usah pakai dolomit, nggak apa-apa. Misalnya kalaupun mau dicampur, itu ukurannya kita belum pernah nyampur sih Pak. Tapi bisa. Nanti kalau jenengan mau praktek di rumah, kan banyakin apa tadi? N. Kalau di pembuahan, K. kebutuhan P-nya menyesuaikan. Misalnya tangannya kurang P, kita tambahkan P lebih banyak nggak apa-apa. Misalnya kita mau bikin sekali untuk satu musim sampai selesai, kita pakainya yang kandungannya 16 yang seimbang, atau 18 atau 15. Yang penting kalau mau dipakai untuk 2 kali, pakainya yang seimbang. Masih semangat? Kalau pernah pakai madang Pak, nggak usah khawatir Pak. Masih kenyang. Kopi panggang. Iya. Ini panennya gimana itu? Hasilnya untuk panennya hasilnya sama. Maksudnya yang ora diapur Saya bisa jamin sama. Sama. Jadi kita pakai sama. Tapi kita menang biayanya. Kita lebih. Ini kalau biayanya itu satu paket. Ya. Itu sekitar 305.000. Rumah kompos ini. Kalau yang di luaran itu ada M4 misalkan jangan, karena bakterinya itu bukan ngece E4 ya, masih murahan, masih sedikit. E4, Biobos, M21, Biobos, TNC, terus ada lagi Petrofas yang dari Petro itu bisa. Ini dijual, masih belum keluar. Nanti ada oleh buat kuis. Nanti rebutan siapa? Ada nanti dari ini. Tapi terbatas cuma berapa? Kalau beli nggak bisa ya? Ada. Ini bisa. Nanti bawa satu galon aja. Tapi ketika dilepas, ambil. Nah, usahakan basah semua. Ini belum begitu basah, tidak apa-apa untuk praktek kita aja untuk pengetahuan ya. Tapi nanti kalau praktek sendiri diusahakan basah semua. Bukan kebes, lembab, tidak basah, tidak sangat basah, tidak. Ada pertanyaan lagi? Bro. Artinya dibandingkan. Sampai selesai, sebagian pakai kimia sampai selesai, sebagian kombinasi antara ini dan kimia. Untuk waktu aplikasi Pak? Waktu aplikasi sama seperti pemupukan pada umumnya biasa. 15. Kalau untuk tutup gimana? Ketika kita tanam? Tutup jangan. Untuk urut, kalau ini tuh urut nggak tumbuh Pak. Ini proses. Nah, ini rahasia ya, jangan sampai keluar ke jangan sampai keluar ke Sahabat tani. Makanya kita tambahkan risobium sebanyak-banyaknya biar menjadi nitrat semua, nggak ada yang terbuang, nggak ada yang terkucing. Nah, terserap semua. Maksudnya begitu. Lagi Pak. Oke, monggo. Tentang bahan. Kalau di tempat saya kan apa itu yang namanya kotorannya kan banyak sekam. Nggak masalah. Nah, terus gimana, apa perlu kita haluskan atau tidak? Kalau kita haluskan, adakah alat yang untuk menghaluskan itu Pak? Ada dong. Alat untuk menghaluskan namanya chopper. Tapi untuk menghaluskan itu sesuai kebutuhan aja. Asal kita bisa bagi langsung gede. Asal kita bisa bagi 250 kg untuk 1 hektar, nggak usah dihancurkan, nggak apa-apa. Nah begitu, jadi kondisional. Kemudian kalau kita buat pada lahan itu bisa nggak Pak? Bisa. Yang penting teduh, jangan kepanasan langsung, jangan kehujanan.
Yang penting teduh. Anak-anak sini, sahabat NK di sini itu buatnya di hutan, di lahan hutan, di kubu-kubu. Soalnya yang ngusungi uang dari Ya, kan apa? betul. Kan soro, jangan ini. Iya betul. Dok. Kalau ini perbandingan tai ayam sama campurnya tai ayam sama. Kita teliti di lahan itu jumlah ini. Ada contohnya. Ini yang contoh tapi di hutan. Ini kan baru, ini kan kemarin kan nggak ada hujan. Ini contoh yang pakai cair. Oh, ini yang cair. Ya. Bos, bisa. Bahan bakunya kotoran sapi bisa. Bisa. Kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran sapi. Aturannya kan kalau kotoran sapi ya. Itu kira-kira kita ininya apa namanya? Fermentasinya dulu kan. Nggak bisa. Masa langsung. Kotoran sapi basah segar nggak apa-apa. Asal jenengan tegele ngadu. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Asal jenengan tegele ngadu. Nggak usah difermentasi. Jijik atau tidak? Jijik atau tidak ini? Fermentasinya bersama dengan pembuatan kuku atau pakan. Nektar itu kan Korea tadi ya. Ya. Kita itu juga apa? Nitre ya. Fungsinya sama Korea nggak? Sama. Nah, kita juga tahu bahwasanya air kencing sapi, kambing, kelinci kan nutrisi N-nya kan tinggi. Kalau airnya tadi itu kita gunakan air kelinci, air kambing, kencing kambing sapi kan juga itu juga dari keuangan kita. Lebih irit mana dengan pakai air benih? Enggak, maksudnya kan itu kan menambah nutrisi yang namanya N. Apa yang dikirim Mas? Nah, itu karena di sini jarang kena, kita belum praktek sampai ke sana. Jadi praktek kita itu cuma sebatas di dosis, resep bukan dosis, resep. Itu tentang kotoran ayam. Berarti gimana? Apakah kita baru panen bisa dipakai atau yang sudah agak lama? Lebih bagusnya yang sekitar usia 6 bulan. Jadi belum terlalu lama, belum bercampur tanah, enggak baru-baru amat. Misalnya baru pun sebetulnya bisa dipakai, cuma kan ngaduknya agak repot, masih basah, masih gembel-gembelan. Tapi yang batuk itu apakah ya tulang nggak sampai hancur?